lu nggak bisa main 3 back di belakang, nggak maju-maju, nggak bantu serangan, sementara lawannya cuma 1 striker, terus lu berharap kita bisa cetak gol. Dan ini hitungan very simple. Koro, lu kemarin nonton nggak pertandingan John Hartman bersama timnas di 2 pertandingan nih? Pastilah, debut kan itu Debut. kan. Cuma masalahnya gue nggak bisa menganalisis. Karena gue bukan pandit. Yang bisa menganalisis adalah Coach Justin ini. Ini dia. Tepuk tangan buat Coach Justin dong. Ini adalah pandit kita. Siapa yang nggak kenal lagi? Nah kita langsung nanya nih, John Hartman di laga perdana. 2 laga perdana. Kalau dikasih rating, Coach kasih ratingnya berapa nih? 7. 7. Kenapa dari- 7, Coach? 7 karena dia berani bermain. Lawan Bulgaria aja nggak bertahan, nggak ngincer counter, nggak apa. Jadi dia berani bermain. Kedua, dia berani bereksperimen menggunakan semua pemain dengan 2 sistem yang berbeda. Tapi dengan 2 sistem itu masih banyak catatan, sehingga gue kasih 7. 7 is a good start. 7 is a good start. Jadi kalau gue sih mulainya aja bagus, jadi gue cukup happy. Kalau menurut Coach ini, apa sih kekuatan dari John Hartman di 2 pertandingan kemarin deh kelihatannya? Gue melihat sinergi antara pelatih atau staf kepelatihan dan pemain itu ada. Udah kelihatan. Tapi memang ini pelatih belum paham sepak bola Asia seperti apa. Karena dia kan ngelatihnya New Zealand. New Zealand kan di Oceania sama di Kanada, CONCACAF. Jadi nggak tahu Asian football culture seperti apa kan. Maka dari itu gue bilang nggak fair lah kalau kita judge dia seperti ini. Cuman dari sisi permainan oke. Cukup bagus lah. Lebih dari cukup lah ya, 7 Lebih kan? dari cukup. 7 Ya, dari ya, 10. ya. Ini menarik, catatan. Catatannya apa sih, Coach? Catatannya, contoh, lu nggak bisa main 3 back di belakang, nggak maju-maju, nggak bantu serangan, sementara lawannya cuma 1 striker, terus lu berharap kita bisa cetak gol. Dan ini hitungan very simple. Di lapangan kan 11 lawan 11, 2 kiper, 10 pemain lapangan. Kalau kita meninggalkan 3 pemain belakang, 2 DM yang juga nggak ngebantu serangan, artinya kita punya 5 pemain yang menyerang. Oke? Mereka tinggalkan 1 striker, 4, 5, 9 pemain yang bertahan. Itulah kenapa kita nggak create peluang. Karena terlalu sedikit. Ujungnya kan kita crossing. Iya, crossing juga Iya kan? kalah. Kan? Kalah terus. But that's okay. Inilah namanya eksperimen. Ini namanya eksperimen bahwa gue kemarin pas nggak ada, pas nganggur lah di rumah, gue pikir-pikir, gue mau bikin konten apa? Italia kan nggak lolos, main 3 back, 80% 3 back, 80% pemain main di Liga Italia. Oke, kita lihat tim-tim yang juara. Argentina juara dunia, 4 back. Spanyol juara Eropa 4 back. Jerman 4 back, Belanda 4 back, Inggris 4 back. Ini negara sok-sokan, sok tahu main 3 back dan klubnya juga ya. Dan 3 kali nggak lolos Piala Dunia itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Gue nonton mereka lawan Norway, diobok-obok sama Norway, home and away. Dibantai kan ya? Dibantai, home and away. Dan 3 kali itu mereka kalah lawan Swedia, Makedonia Utara, sama Bosnia kemarin. Come on, man. Bosnia kan ada Dzeko, Coach. Ya, Dzeko 40. Tapi kan ada juga yang juara dunia pakai 3 back, kayak Brazil kalau nggak salah 3 back tuh 2002 ada. tuh. Tapi kalau kita lihat 10 juara 20 tahun terakhir kan rata-rata 4 back. Italia juga 2006 kalau nggak salah 3 back. Iya, betul. Tapi itu kan pengecualian, iya kan? Chelsea juara Liga Champions sama Tuchel juga 3 back. Iya, habis itu dipecat semua kan. Cuman rata-rata kan main orang 4 back. Oke, Coach, tapi kan di misalnya Arsenal, Barcelona kan memang main 4 back kan. Tapi dalam prakteknya ketika menyerang, salah satu fullbacknya naik, come up, jadi tinggal 3 back loh berarti. Tergantung. Bisa come up, tergantung lawannya meninggalkan berapa. Tidak ada 1 striker dijaga sama 3 defender. Too much ya? Nggak ada, too much. Too much. Tapi mungkin juga gini, Coach, mungkin John Hartman mengantisipasi serangan baliknya Bulgaria. Karena wingernya ini berbahaya kan sebenarnya. Boleh mengantisipasi. Tapi dengan 3 back, kalau lu mau bermain seperti ini, you are not going anywhere di Asia. Berarti menurut Coach, Indonesia nggak cocok main 3 back? Bukan. Kalau kita mau menempel, mau mendekati top Asia itu kan Korea, Jepang, Iran, Australia.
Itu aja kalau gue bilang. Sama Uzbek mungkin tambah Uzbek, satu, oke. ya kan? Kalau kita bukan menyamakan, mendekati aja, kita nggak bisa main kayak gini. Kita harus ambil more risk. Itu kenapa Pep Guardiola dikritik. Pep Guardiola main terlalu tinggi, 8 pemain di depan bola, kena counter berapa kali. Oke, tapi 7 tahun 5 gelar, my friend. Ya, di Inggris ya. Ngerti nggak? Iya kan? Dalam arti, you have to take a risk. Sekali lagi, gue tetap percaya dengan Hartman, karena dia mungkin lagi bereksperimen. Dia, apalagi dia punya back kiri yang bagus, Verdong sama Donitri, belum Arhan, di kanan ada Dix, ada Jakob, ada Sandy. Ya. Lu punya squad untuk main 4 back loh, yang bisa winger come up lah, apalah. Tapi mungkin center back-nya jadinya kan kita overload kan. Banyak banget kan center back Iya. kita kan. Jadi cuma kepake 2 doang tuh. Enggak, lu harus punya bench kan. Kalau lu kayak sekarang cedera-cedera kan Nggak bisa. nggak bisa. Lu harus punya bench yang kuat. Tapi Verdong kan di 2 pertandingan kemarin dimainin jadi Gelandang. center midfield tuh. Ya. Emang dia main bagus? Iya. Gue bilang biasa aja. Nah, Nothing special. yang kami juga Kevin Dix kan. Banyak yang bilang Kevin Dix main Mönchengladbach. Iya. Tapi entah kenapa main di timnas potensinya nggak terlihat, Coach. Nggak kelihatan. Ah. Cuman ya karena untuk gue itu agak aneh. Dia itu benar-benar defender di Copenhagen maupun di itu. Disuruh menyerang dan kelihatan this guy is too big gitu loh. Defender yang suruh menyerang. Makanya gue bilang review sebelum match lawan Bulgaria, gue mending main 4-4-2, gue taruh Beckham di kiri, Jakob di kanan. At least lu punya winger yang punya speed, punya skill, yang punya agility. Tapi sekali lagi, that's okay. Ini cuma eksperimen. Dia pengen lihat dengan gaya berbeda, pemain-pemain berbeda. Kalau dari 2 pertandingan kemarin, walaupun nih bisa dibilang nggak fair kalau kita Iya. menjas Iya. Mesti prematur dari lah. 2 pertandingan. Iya, iya. Dari 2 pertandingan kemarin dibandingkan dengan 2 pelatih kita terdahulu, apa kelebihan George Hartman? Nggak bisa lu bandingkan. Karena ini contoh aja nih. Contoh sama Kluivert. Kluivert masuk pertama 2 hari ketemu langsung ketemu tim rank Australia. 25. Habis itu 2 kali menang. Ini ketemu rank 155 friendly. Ketemu rank 80 friendly, nggak ada kepentingan. Different pressure. Beda. Sintayong dapat waktu banyak untuk pelan-pelan. Kan awal-awal nggak bagus juga kan? Iya. Ya awal-awal dia butuh waktu lama. Jadi nggak bisa kita menilai dia bagus atau justru dia lihat Sikon ya lebih diuntungkan karena dia masuk dapat banyak friendly match. Juni ada FIFA kalender, AFF ada, nanti September, Oktober, November ada, baru ke Piala Asia. The real game kan di Piala Asia. Yeah. Jadi dia banyak waktu untuk bereksperimen. Jadi untuk gue nggak ada alasan lagi. Kan lu nggak bisa kayak begini. Kali ini nggak ada Tom, nggak ada Marcelino, nggak ada real nomor 10 lah. Yeah. Oke. Nanti kalau mereka datang kan berubah lagi, bisa main 4-2-3-1 Yeah. atau Oh, apa iya, ya kan. iya. Nah, cuman lu harus paham bahwa setiap saat pemain lu tuh bisa cedera. Nggak mungkin full tim juga. Nggak mungkin full tim juga. Nah, inilah kasih dia kesempatan untuk bereksperimen. Which is good. Untuk gue skor nggak begitu penting. Oke, ini misalkan ya, kita berandai-andai. Misalkan full tim. Kalau Ya. menurut Coach Justin dengan materi saat ini, Ya. John Hartman alangkah baiknya bermain seperti apa? Oke, kalau gue ya, gue akan main 4-2-3-1. Oke. Kelvin di kiri. Kiri ya. Itses sama Justin di tengah. Justin Hubner. Oke. Justin kanan Kevin Dix. Oh, dia tetap bek kanan Ya. ya? Oke. Joey sama Tom, Oke. depannya Marcelino. Oh, sebagai Di 10-nya AM. nomor Ya. 10. Kiri Ragnar, Miliano, Ole. Oleh nomor 9. Iya, nomor 9. Bukan nomor 10. Kalau lawan Saint Kitts kan dia agak mundur. 9 kan bisa false 9 juga. Iya. Oh ya, dia bisa drop deep juga ya. Ya. Kiri bisa Beckham, bisa Ragnar. Ya. Kanan juga bisa Jakob ya. Kanan bisa Jakob. Jadi ada berapa opsi. Tapi pada saat ini ya ini yang akan gue pilih. Kalau semua fit, dengan catatan kalau semua fit. Iya, sekarang kan publik nih ngelihat pemain-pemain diaspora kita yang banyak ke Indonesia, Tom Hai, Ivar, siapa lagi? Zijlstra, Iya, Straven, Jens Straven, Jens Straven, Straven, Stoik ya. ya. Nah, mereka melihat bahwa wah ini kita bisa dong kalau nanti dalam waktu dekat kan Piala AFF nih, ASEAN Championship ya sekarang. Iya. Ya. Nah,
Kira-kira pantas nggak kalau kita targetin John Hartman harus juara di AFF besok? Tergantung skuadnya. Ya. Kalau seandainya dia pakai skuad yang non diaspora, agak kejam kalau dia dipaksa untuk jadi juara. Tapi kalau seperti yang lu bilang, pakai juga pemain Liga 1, tapi juga pemain diasporanya masuk, Sandy nanti juga masuk, semua masuk, ya wajar aja minta juara. Ya mungkin kan Ijes yang main di Eropa mungkin pasti nggak ada Pasti tuh. enggak, Ya, ya, pasti enggak. ya. Tapi di sini kan lumayan lah. Lu kalau dapat tambahan Tom, dapat tambahan Reinders, Sandy Walsh, si Zijlstra, Raven, squad itu kan lumayan. Tapi ya coach ya, melihat dua match kemarin ya, menurut kita ya, ada dua masalah besar. Satu finishing, kedua ada creativity. Lalu menurut coach Justin, ini bisa nggak diselesaikan sama Nggak John bisa. Masalah finishing kan udah dari zaman kapan? Zaman Zaman Milan, iya. Dari zaman jebot kan selalu finishing. Dan finishing kan masalah kembali ke kualitas. Ya. Dan kualitas kita udah upgrade dengan hadirnya Miliano sama Ole, sama Ragnar. Tapi tetap nggak bisa kalau lu. Tapi kan nggak kita lakukan sekarang. Iya, karena 3 back itu ya. Karena 3 back sama 2 DM itu yang praktis menjaga kestabilan. Nah ini yang menjadi PR. Lu mau pilih jalan mana? Pilih jalan risiko atau pilih main aman dengan ngincer counter? Harus ambil resiko berarti John Hartman nih. Kita juga udah banyak nih kan pemain-pemain keturunan tuh di dalam skuad lah. Ya. Diaspora lah. Diaspora. Bisa dihitung ini hampir lebih dari 50% ya. Iya. Kita masih butuh nambah nggak sih, Coach? Ya gini, kalau ini pertanyaan yang gue sering dengar. Gini. Kalau kita bicara diaspora itu kan tidak ada law atau undang-undang yang kita langgar. Ya. Iya. Mereka punya hak semua kan. Ya. Kalau lu dapat pemain kayak contoh Lamine Yamal atau Messi, masa lu larang? Iya. Loh, ideal. Eksepsional. Ya. You know. Tapi kalau lu dapat ya pemain sorry itu saya yang kualitasnya nggak jauh sama kita ya. Buat Ya, apa ya? susah juga buat apa. Tapi nanti kan seleksi alam yang akan bermain. Ini contoh aja pemain kayak Zijlstra, Raven sama Strike itu kan masih bersaing sama pemain-pemain lokal kita. Ya kan? Masih setara ya? Iya. Nah, nanti kalau mereka nggak perform ya nggak terpilih walaupun mereka sudah ganti paspor. Itu aja. Yang terbaik harus main. Mau lu dari Belanda kayak dari Zimbabwe kayak dari apa, I don't care. Selama lu punya paspor Indonesia, lu pemain bagus, lu harus main di timnas. Punya hak lah ya. Punya hak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Iya, cok kan? Cok. Bisa malah nyamar dia mama. Itu kan gangnya ibu di belakang hilang ya bapak. Jadi hari dulu tempat dia. Harusnya kamu kerja. Kalau kerja abang-abangnya ada nih di bawah. Bang, Ya sih rasanya jalan ke kampus. bang, ada nama kalian.